ada hal-hal yang kita it's out of our control, tapi kita harus belajar untuk adaptasi. Halo, selamat bergabung di dalam channel kami Business School Official. Nah, pada kali hari ini kami akan mengangkat sebuah topik yang cukup menarik, yaitu adalah bagaimana tantangan daripada pengusaha muda. Jadi kalau kita lihat bahwa banyak sekali mahasiswa yang pengen atau menginginkan karir mereka itu adalah menjadi seorang pengusaha. Demikian juga dengan mahasiswa kami. Tetapi kami tahu bahwa banyak tantangan yang mungkin mereka akan hadapi pada waktu mereka di dalam mengembangkan atau mewujudkan impian-impian mereka. Nah, pada hari ini kita ditemani dengan beberapa teman-teman dan juga rekan-rekan kami, yaitu adalah Pak Benny, di sini sebagai direktur daripada Spark Labs, kemudian Pak Soel sebagai ketua konsentrasi daripada entrepreneurnya Business School UPH, kemudian Pak Yogi sebagai wakil ketua jurusan daripada Business School UPH, dan juga Pak Gaudi itu adalah sebagai National President daripada Junior Chamber Internasional. Nah, untuk itu kami ingin mendengarkan apa pendapat mereka tentang tantangan daripada pengusaha muda di dalam kesempatan hari ini. Mungkin Pak Soel bisa men-sharingkan apa tantangan sebenarnya yang mahasiswa hadapi pada belakangan ini pada waktu mereka memilih jurusan entrepreneurship, kemudian udah gitu apa tantangan yang mereka rasakan. Ya, thank you Pak Hendra. Kalau kita bicara mengenai tantangan, tentu masing-masing bidang punya tantangan sendiri gitu ya. Tapi kalau dari entrepreneurship, terutama buat teman-teman mahasiswa itu pertama mereka ingin ingin menjadi seorang pengusaha karena mereka terasa lebih bebas sebenarnya menentukan waktu mereka gitu ya, waktu main terutama gitu ya. Kemudian tapi masih bisa mendapatkan penghasilan juga dari situ. Ya, namun untuk mencapai ke sana nggak semudah yang dibayangkan ternyata gitu ya. Ya, mahasiswa belajar dari kelas hanya sebatas kelas gitu kan. Namun dalam prakteknya akhirnya belajar sendiri juga jadinya di bidang di dunia usahanya gitu. Nah, di sini yang dunia pendidikan akademisi butuh bantuan, butuh gambaran sebenarnya di luar sana gitu itu seperti apa sih sebenarnya. Makanya kita ya seperti yang Pak Hendra sudah sampaikan, kita banyak berinteraksi, kita banyak bekerja sama dengan para pelaku, terutama dari alumni kita sendiri. Bagaimana sih sebenarnya ketika mereka mulai menjalankan? Nah, ini yang dibutuhkan dari anak-anak mahasiswa kita sekarang, gitu Pak. Oke, Pak Benny gimana Pak Benny? Pak Benny kan sebagai direktur Spark Labs juga sudah melahirkan daripada beberapa kelompok daripada pengusaha muda ya, khususnya dari mahasiswa. Menurut Pak Benny gimana Pak Benny? Oke, terima kasih kesempatan Pak Hendra. Jadi Spark Labs sendiri itu adalah inkubator ya. Inkubator tidak hanya membawahi teman-teman di anak-anak atau mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tapi UPH secara keseluruhan. Mungkin tantangan yang banyak dihadapi sebenarnya mereka banyak sekali ide bisnis, tapi yang kesulitan adalah mengetahui bagaimana cara untuk setidaknya operasionalnya dulu. Karena itu adalah sebenarnya ketika kita tantang, kita challenge bagaimana operasional, mereka langsung buyar tuh biasanya gitu. Walaupun maksudnya nggak banyak, tapi nggak harus lengkap gitu, tapi membayangkan bagaimana operasional itu mereka masih sulit gitu kan. Terus kemudian saat ini kita memang sudah ada berhasil mengeluarkan beberapa
usaha. Tapi masalahnya adalah dengan status mereka yang masih mahasiswa, kesulitan untuk membagi waktu, Pak. Biasanya kadang-kadang gitu, bagi waktu dari sisi mahasiswanya, terus kemudian dia juga kadang-kadang bingung mau tanya apa gitu. Dia tahu dia ada permasalahan, tapi kadang bingung menanyakan permasalahannya dia. Akhirnya dikip sendiri gitu. Ya kita juga kadang-kadang kalau kita pas lagi mentoring itu kan nanya, agak-agak nangkapnya juga agak sulit gitu kan, karena misalnya kita harus meneliti istilahnya permasalahan mereka apa. Ya, kemudian juga akses pendanaan. Ya puji Tuhan sekarang dengan adanya banyak kampus merdeka, program pemerintah, ya banyak bantuan ya, dan UPH sudah beberapa tahun terakhir ini berhasil gitu masuk ke dalam pendanaan pemerintahan gitu sih. Terus kemudian mendapatkan mentor yang tepat juga, Pak. Itu juga salah satu yang itu, karena ya makanya kami butuh maksudnya teman-teman yang mungkin dari industri gitu ya, untuk bisa kontribusi gitu ke kampus. Yuk kita dengan teman-teman adik-adik ini di sini ya, karena kami sebagai dosen kami punya ilmu, cuman mungkin teman-teman yang pernah ngerasain gitu, Pak. Ya, teman-teman yang pernah ngerasain gimana sih jatuh bangunnya gitu kan, gimana cara belok-beloknya gitu kan gitu seperti itu kira-kira, Pak. Oke, nah kebetulan hari ini kita Bapak beruntung sekali kita sudah bekerja sama dengan GCI atau Junior Chamber International yang Pak Gaudi sendiri merupakan alumni daripada Business School UPH. Itu adalah yang nantinya mungkin akan bisa membantu para mahasiswa kami juga untuk menjadi mentor bagi mereka juga pada waktu mereka membangun sebuah usaha atau bisnis yang baru. Nah, gimana Pak Gaudi untuk GCI itu sebenarnya bagaimana ya Pak Gaudi? Bisa tolong diceritakan? Oke, thank you Pak kesempatannya. Mungkin saya share sedikit, kasih background dulu ya. Iya, Saya apa ya? silakan. Karena GCI itu kan bukan bisnis, itu adalah organisasi internasional, leadership organization. Tapi bisnis saya bergerak di bidang property investment, khususnya kita membantu orang-orang Indonesia investasi atau beli properti di Australia, di Melbourne atau di Sydney. Nah, mereka kan butuh tempat tinggal. Iya. Kalau beli, saya yang dicari. Oh, oke. Jadi saya bantu mereka, dan banyak juga para investor ya, karena kan seperti yang kita tahu, don't put all your eggs in one basket. Jadi harus ada diversification di negara-negara lain ya. Apabila bisnis itu kan siklus ya. Yeah. Siklus. Jadi kadang-kadang lagi down di sini, di sana lagi up, di sana down di sini. Di sini up. Dan selain itu saya juga ada bisnis venue. Saya punya venue, itu tempat pesta, tempat acara, di mana kantornya sih dekat dengan sini ya. Kantor saya di Gading Serpong. Mungkin juga teman-teman UPH sudah sering lewatin juga di Gading Serpong. Itu biasanya ada wedding ya, banyak event lah, macam-macam. Oke, dan untuk JCI sendiri, as I said, itu adalah non-profit, non-government organization. Itu didirikan di tahun 1915. So, more than 100 years old, sudah lama sekali. Jadi, dengan berbagai macam, sudah melewati Perang Dunia 1, 2 gitu ya. Jadi, sistem yang kita belajar leadership dari situ, menurut saya pribadi, sangat baik. Dan di Indonesia sendiri, kalau nggak salah, JCI itu sudah hampir 50 tahun. Hampir 50 tahun di Indonesia-nya sendiri ya. Tapi memang saat ini JCI itu paling kuat adanya di benua Asia. Jadi kita tuh kalau JCI itu dibagi per area. Oke. Area A, area B, area C dan D. Jadi benua-benua ya, benua Amerika, Eropa, Afrika, dan Asia. Tapi membership terbanyak adalah Asia. Nah, kenapa? Karena di Asia itu paling banyak entrepreneur-nya. Iya. Ya, tadi Pak Benny ngomong soal time management. Yes, itu butuh waktu untuk investasi nih. Kita bicaranya investasi ya, investasi waktu di JCI. Karena mungkin
saya sendiri ngalamin gitu ya, setelah lulus kita mau mulai bisnis bingung kadang-kadang. Maybe sekarang ada Sparklet lebih enak lah ya, ada arahan. Jadi gua lulus sudah tahu nih mau kerjain apa. Dulu kita kan nggak ada arahan, masih bingung ya. Walaupun mungkin ada orang tua yang berbisnis, saya tidak meneruskan bisnis orang tua. Saya tidak meneruskan. Tapi memang dibantu dari secara networknya dan tadi bicara tentang mentoring, saya mendapatkan mentoring dari orang tua, makanya itu sangat penting sih. Karena dari mentor itu biasanya dia yang ngasih tahu, lu mestinya gini, lu approach dia biasanya. Tapi kita yang harus jalan tetap. Betul. Kita yang harus jalan tetap. Nah, it's the same thing in JCI. Karena di JCI itu banyak senior-senior. Misalkan saya sudah menjadi National President tahun 2022 dan tahun lalu saya menjadi Conference Director di Asia Pasifik. Kita adakan di bulan Mei tahun lalu itu 5.000 orang dari Asia Pasifik. 90% dari Asia Pasifik, tapi ada dari Amerika, Eropa dan Afrika juga datang. Kira-kira 5.000 orang. Saya menjadi ketua acaranya, conference directornya. So hubungannya apa with my business? Nggak ada hubungan. Honestly tidak ada hubungan karena oke lah ada sedikit karena saya bergerak juga di bidang events ya, on my side business. Tapi itu juga events ini karena saya belajar di JCI juga. Jadi sebenarnya JCI itu is a platform to learn bagi para students atau para pengusaha muda ya, karena umurnya under 40 Pak ya. Ya, jadi salah satu keunikan daripada GCI itu memang harus under 40 ya. Yes. Gitu. Dianggapnya mungkin karena below 40 kita masih banyak masih bisa banyak accept new things, new changes ya. Dianggapnya begitu dari sananya. Tapi another thing is very challenging karena at that age kita lagi urusin bisnis, lagi karir ya. Terus juga lagi bangun keluarga. Yes. Betul. Ya jadi ini it's all about management, time management. Jadi apa yang sebenarnya it's very difficult to explain JCI itu apa. Karena luas banget. Kita selalu ngomong di JCI adalah University of Life. Karena di JCI itu you experience banyak hal. Bisnis ya, belajar keuangan, ya, belajar leadership, belajar untuk menjadi, kita nggak bicara entrepreneurship, kita bicara pengusaha itu jadi bos ya. Di JCI kita nggak bisa jadi bos loh. Karena walaupun misalkan kita sama bos di luaran, tapi masuk JCI we start from zero. Jadi we learn from the bottom bagaimana kita harus bisa mendengarkan senior kita atau mendengarkan presiden kita di salah satu chapter yang kita commit itu. Dan di situ juga kita belajar karena masa kepemimpinan JCI cuma setahun. Kalau jadi presiden atau jadi vice president cuma setahun, dia karirnya berubah karena umur ya. Iya, betul. Jadi harus naik gitu, naik atau keluar ya gitu lah. Betul. Atau turun. Nah, di situ juga memang kita harus belajar bahwa misalkan let's say Bapak jadi presiden tahun ini dan saya nggak cocok sama Bapak. Do I stay there to keep helping the chapter atau company, atau saya udah diamin aja, saya keluar. Jadi kita juga harus belajar bahwa ada hal-hal yang kita it's out of our control, tapi kita harus belajar untuk adaptasi. Setiap leader misalkan tahun depan ganti ke Bapak, leadership style-nya beda lagi. Ini kan sama aja partner ya. Beda-beda partner, beda-beda klien. Jadi a place to practice your communication skill, terutama management skill terutama ya. Terus juga kita sering traveling ke luar negeri. Setiap tahun tuh ada acara-acara terus di luar negeri. Ini money management juga penting ya. Tapi termotivasi dengan kitanya pergi ke luar negeri, ngikut dan wah ini member-member di sana sukses-sukses sekali ya. Kita pas pulang nih, aduh, terpacu untuk lebih giat lagi kerja. Dan banyak negara-negara yang memang let's say tahun depan itu ada conference JCI di Mongolia, di Mongolia, Ulaanbaatar. Nah kalau saya bilang on my travel bucket list itu nggak ada Mongolia, tapi karena saya member, I get to see this kind of
things lah. Jadi banyak opportunity dan kembali tentang because this is business school, ada business opportunity apa sama teman-teman Mongolia. Mongolia itu is a small country, negaranya besar tapi penduduknya sedikit. Mereka itu selalu mencari opportunity dari luar. Nah, waktu kemarin tahun lalu saya hosting dari Mongolia itu ada 150 apa 200 delegasi ya yang datang ke sini, sampai wali kotanya Ulaanbaatar datang ke sini untuk melihat conference di Asia ini seperti apa, karena mereka akan hosting di tahun 2025. Jadi dia belajar sedikit lah sama kita bagaimana saya hostingnya. Dan juga memang mereka butuh keluar untuk cari bisnis lah, yang either mau diekspor dari Mongolia mungkin nggak ada kali ya, tapi lebih banyak dari Indonesia mau dibawa apa ke sana, karena spending power mereka sangat besar. Spending power sangat besar. Ya, oleh karena itu makanya di dalam DCI kan banyak sekali yang namanya pembelajaran, tapi pembelajaran secara live ya. Betul. Ya kan, dan itu memang sangat dibutuhkan sama mahasiswa kita karena bisa membalancing antara antara teori sama live yang sesungguhnya. Live sesungguhnya kan mereka berhadapan langsung ya. Ya kan, bagaimana menghadapi karyawan, bagaimana menghadapi partner bisnis, bagaimana menghadapi kompetitor segala macam, apa yang harus mereka lakukan. Ya, Human touch-nya Pak. Human touch-nya tinggi ya untuk ini. Iya. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang mentok, misalnya ini kan bisa nanya sama mentor, senior atau rekan rekan ininya. Kira-kira di dalam DCI itu kalau boleh kita tahu itu ada berapa tipe usaha ya? Atau sangat diversity-nya gimana? Oh, sangat diverse. Kita tidak, karena non-entrepreneur juga boleh join Pak. Oh, okay. Yes. Jadi profesional, jadi mungkin 70-80% adalah entrepreneur. Karena tadi butuh waktu ya, tadi Bapak bilang butuh waktu main. Kalau kita nggak bilangnya main ya, kita traveling gitu ya. Butuh waktu traveling untuk networking. Karena butuh itu waktu sama dana biasanya ya. Bukan berarti harus orang kaya masuk, enggak. Ada juga yang memang profesional, ada juga yang students, tapi akan limited opportunity-nya. Makanya tadi Bapak bilang apakah it's opportunity atau crash, of course menjadi entrepreneur opportunity-nya lebih besar, tapi memang juga how to maintain-nya Pak. Kalau udah di situ, that's another thing ya. Kita growing up, sometimes kita building a business dari awal, kita semangat bisa, sudah sampai di sana bagaimana kita bisa maintain atau kita naikin lagi bisa nggak? That's another challenge. Atau ganti yang baru ya? Atau ganti yang baru. Betul. Tapi dengan sebagai entrepreneur dan juga dengan JCI ini banyak opportunity. Karena we get to see new things Pak. Saya ke Jepang mungkin hampir setahun 2 kali gitu ya. Banyak opportunity, tinggal kita nyari apa ya yang kita bisa kerjasamakan gitu loh. Ya, berarti yang saya dapat simpulkan bahwa kalau misalnya dengan bergabung di GCI ini kan bukan hanya soal theoretical tetapi tentang live ya. Yang kedua tentang networking. Ya kan, networking juga pasti sangat luas karena memang mau jadi pengusaha yang paling utama kan adalah networking. Ya kan, dan yang ketiga itu kadang seringkali kita berpikir peluangnya apa, ya mau bikin bisnis apa, misalnya gitu kan. Kalau misalnya di dalam satu kelompok pengusaha yang lain kan banyak cerita, banyak apa kan, mungkin peluang pasti kebuka, apalagi bisa ke negara lain, bisa belajar dari rekan bisnis dari negara lain juga, misalnya kayak begitu, ya kan. Nah, menurut Pak Yoki, bagaimana Pak Yoki sebagai wakil ketua jurusan? Ya, terima kasih Pak Hendra. Terima kasih juga Pak Godi untuk sharingnya. Jadi kalau kita bisa ambil tadi ya experience dari Pak Godi di GCI, satu hal yang penting adalah bagaimana kita mau belajar ya sebagai seorang entrepreneur ya. Dan tadi juga key pointnya atau key takeaways yang bisa saya ambil adalah
pengusaha itu adalah dilahirkan dari pengusaha. Jadi ada siklusnya tadi Pak Godi juga sudah sampaikan ya. Jadi siklus bisnis kan ada yang di sini untung, di sana ya kurang, mungkin kurang, nanti di sana ada lagi yang beruntung gitu kan. Nah, itu selalu bergulir. Jadi explore your idea ya kan. Jangan takut gitu kan. Nah, gimana cara ide itu disalurkan? Nah, kita punya prodi entrepreneurship di sini. Ya, prodi memiliki satu area konsentrasi yang disebut dengan entrepreneurship. Ya, dan di sini juga ide yang kalian miliki, ya itu tidak hanya cuma oh ya saya punya ide, tidak. Ya, tapi kita juga punya Spark Lab ya, di mana bisnis ide bisnis tadi yaitu kemudian kita godok ya sedemikian rupa dengan mentor-mentor yang berpengalaman yang kemudian nanti akan benar-benar ide itu bisa jadi gitu, bisa benar-benar dinyatakan dalam bisnis yang nyata gitu mungkin Pak. Oke, demikian hasil pembicaraan kita pada hari ini tentang tantangan untuk pengusaha muda. Tetapi kami juga nantinya akan mengumpulkan dari Anda semua siapa yang mau bergabung sebagai pengusaha ya, dan yang berikutnya yang terakhir itu adalah keep in touch untuk acara ini. Sukses selalu, terima kasih, selamat bergabung di sesi berikutnya. Terima kasih, kita salam dulu ke Pak Wisata, terima kasih.